Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7, kelas 8, 9 dan rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Sampai jumpa dengan kita semuanya. Berjumpa kembali dalam acara podcast BK Peduli Siswa. Oke saudara, hari ini dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke-80, kita akan berbincang-bincang bersama bintang tamu saya yang cukup cantik. Iya, perempuan cantik. Yaitu Ketua OSIS SMP 1 Cikarang Utara yang sudah siap ready untuk bersama Bapak ini pagi hari ini akan berbincang seputar peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Apa saja kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan, rencana-rencana apa saja yang akan dilaksanakan, kita akan share di sini di podcast, dan nanti teman-teman kelas 7, 8, 9 rekan guru semuanya bisa mengikuti, bisa mendapatkan videonya. Terima kasih. Baik saudara, tidak lama-lama saya akan perkenalkan bintang tamu saya yaitu Ketua OSIS. Silahkan, namanya siapa? Sebut. Halo Sobat Bicara, perkenalkan nama saya Yasmin Aulia Afifah. Ya. Saya dari kelas 94 dan saya di sini menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Cikarang Utara periode 2025 dan 2026. Oke, terima kasih. Jadi sekarang wanita nggak kalah dengan laki-laki, wanita juga bisa menjadi pemimpin. Mantap. Kalah kan. Oke saudara, saya akan bertanya kepada Ketua OSIS kita seputar kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang kita cintai yang ke-80, sudah kakek-kakek nenek nih kalau orang ya. Oke Yasmin, langsung saja. Kemerdekaan itu kan didambakan oleh semua orang, betul? Betul. Termasuk saudara kita yang ada di Palestina merindukan, betul? Betul. Masya Allah, tiap hari kena bom kita bersyukur, Masya Allah. Kita bisa belajar, mengajar dengan baik, menuntut ilmu tanpa ada gangguan apapun, betul? Kita doakan saudara kita yang ada di Palestina mudah-mudahan cepat mendapatkan kemerdekaan seperti kita. Amin ya robbal alamin. Oke Yasmin, kemerdekaan itu menurut kamu seperti apa sih arti atau makna merdeka itu? Boleh saya mulai dari makna dari kemerdekaan ini, yaitu merdeka adalah terlepas dari belenggu asing. Kebetulan negara kita itu dijajah oleh berbagai bangsa yang bangsa asing yang menjadi pendatang ke negeri tanah air. Dan seperti halnya penjajah, sebagai penjajah, mereka suka memaksa kita seperti kerja paksa, kerja rodi gitu ya. Pokoknya apapun yang menguntungkan penjajah tapi merugikan bagi rakyat pribumi kita, terutama untuk bagi pelajar. Nah, menurut pelajar sendiri sih, apa sih itu kemerdekaan? Bagi saya sendiri, merdeka dalam belajar adalah kita bebas berekspresi, kita bebas berpendapat, kita bebas mengembangkan bakat dan minat kita di sekolah ini tanpa adanya gangguan dari belenggu asing. Pada halnya zaman dulu nih, misalnya kan zaman dulu tuh wanita-wanita itu tidak diberi pendidikan, hanya kalangan tertentu saja yang diberi pendidikan, sehingga rakyat kita memiliki SDM yang sangat rendah atau tertinggal jauh dari negara manapun akibat egoisnya penjajah itu. Makanya sekarang setelah merdeka ini sudah dapat Bapak tangkap, anak-anak bebas berekspresi, menentukan masa depannya yang lebih baik tanpa takut, tanpa dikendalikan, tanpa disetir oleh orang asing itu ya, penjajah tuh. Oke, itu makna kemerdekaan bagi siswa. Bebas belajar apa saja yang penting positif, jangan belajar hal yang negatif. Kemudian menentukan bakat minatnya, berekspresi, atau yang hobinya menulis, bikin komik atau yang lain-lain, sepak bola dan sebagainya, olahraga yang lain, itu anak-anak bisa bebas berekspresi seoptimal mungkin. Oke, yang kedua pertanyaannya, mungkin kalian punya rencana untuk memeriahkan, kan HUT ini kan harus dirayakan ya di mana-mana. SD baru sudah, sampai sekarang masih ada di SD sebelah. Untuk sekolah kita ini
rencananya apa saja yang akan kamu lakukan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-80 ini? Kebetulan dari organisasi siswa intrasekolah sendiri atau OSIS, kita sudah merencanakan dari jauh-jauh hari tentang program kerja kita, yaitu program menyambut Agustus ini, 17 Agustusan ini dengan lomba-lomba yang sudah kami sediakan. Nah, lomba-lombanya itu apa aja sih dalam Semarak Kidara? Lomba-lombanya itu ada fashion show, dance class, lalu ada bakia, sendok tepung, kelas kaki ember, makan kerupuk, tarik tambang, dan lain sebagainya. Nah, itu kita sediakan untuk memeriahkan sekaligus menyambut dengan baik kemerdekaan yang ke-80. Jadi banyak kegiatan yang itu waktunya kapan kira-kira dilaksanakan tuh? Kebetulan waktunya adalah besok, alias habis besok tanggal 21 Pak. Tanggal 21 besok kegiatan berbagai macam kegiatan lomba-lomba akan dilaksanakan di SMP kita ini. Ada nggak lomba nyanyi? Lomba nyanyi. Vokal? Kalau lomba nyanyi itu belum ada. Belum ada. Ya mungkin tahun depan bisa diagendakan, kita punya panggung yang cukup besar, bisa diadakan lomba nyanyi lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional dan sebagainya. Kalau nyanyi itu kita siapkan nanti di bulan bahasa. Sedikit spoiler. Bulan bahasa, oke. Setuju, biar bakatnya anak-anak yang hobi nyanyi bisa diekspresikan, bisa dikeluarkan, sehingga siapa tahu ke depan ada yang menjadi artis. Oke, kemudian berikutnya di dalam kegiatan ini tentu kan harus memakan biaya ya. Ada nggak misalkan dari mana biaya untuk hadiah misalnya? Nah, kalau untuk anggaran sendiri kita mengumpulkan uang HTM per kelas yaitu 50.000. Oh, patungan gitu ya? Dari setiap kelas yaitu 33 kelas. Iya. Masing-masing dibagi rata 50.000 semua bayar ke kami. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dari sekolah ada nggak, dari kepala sekolah atau dari wakil misalnya diajukan proposal misalnya? Kalau dari sekolah sendiri sih setujunya itu Pak, dari uang HTM itu. Oh, jadi dari kelas per kelas ya? Jadi dikumpulkan, nanti diberikan hadiah dan diberikan kepada siswa yang berprestasi. Baik, ini ide yang baik. Jadi masalah dana sepertinya sekarang ini sudah jangan jadikan kendala ya. Jadi dana banyak terbuka lebar, bisa bikin proposal di luar atau lewat kelas-kelas tadi, lewat orang tua murid yang mungkin dipandang yang mampu dan sebagainya, bisa disodori proposal. Mungkin waktunya harus sebulan sebelum hari H sudah bergerak panitia untuk mencari dana. Ya. Kalau misalnya orang tua murid sih lebih tepatnya kita panggil donatur saja. Donatur yang tidak mengikat. Jadi apalagi sekarang kan setiap kelasan ya sudah ada korlas ya. Orang tua murid sudah bergabung dengan dalam sebuah WA, itulah yang bisa dimintai kontribusinya, kolaborasi mungkin untuk memeriahkan semua kegiatan, tidak hanya HUT RI saja, tapi kegiatan-kegiatan keagamaan yang seperti Maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya. Oke, berikutnya tantangan apa sih kira-kira yang remaja hadapi atau siswa hadapi di alam yang penuh dengan kemerdekaan? Apa tantangannya? Tantangannya adalah kebetulan Indonesia pada tahun 2045 digadang-gadangkan akan mendapatkan bonus demografi. Jadi tantangan terbesar untuk anak-anak muda seperti kita ini adalah untuk memanfaatkan dengan baik bonus demografi itu bukan hanya sebagai kesempatan, tapi kita benar-benar sebagai jawaban. Seperti Bapak Gibran yang bilang pada videonya tentang bonus demografi. Iya, jadi Indonesia emas ya. Tahun berapa? 45 ya? 2045. Kalau bisa generasi siswa kamu harus luar biasa, generasi milenial, dan Indonesia nanti isinya di 100 tahun itu nanti diisi oleh masyarakat yang berpendidikan minimal SMA luar biasa. Sekarang kan masih banyak kan SD ya, jadi masih jauh. Mungkin di peringatan HUT yang ke-100 nanti, 100 tahun, mudah-mudahan anak-anak Indonesia, masyarakat kita sudah maju pendidikannya sehingga tidak ketinggalan lagi dengan negara-negara lain. Jadi tantangannya cukup berat, maka remaja atau siswa sekarang tidak boleh berleha-leha atau hura-hura dan sebagainya, tetapi harus menggunakan waktunya sebaik mungkin sehingga remaja masa depan adalah
sekarang ini persiapannya. Jadi tidak ujuk-ujuk masa depan sukses tanpa persiapan proses dari sekarang ini. Ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan mengembangkan bakatnya di berbagai macam bidang. Oke, berikutnya. Setelah tantangannya cukup berat di remaja saat ini atau siswa saat ini, mungkin apa sih yang perlu dihindari? Yang harus perlu dihindari siswa supaya tidak terlibat dalam kegiatan yang negatif, harus apa sebetulnya siswa itu? Siswa itu kan tanggung jawabnya adalah belajar ya. Ya, betul. Jadi sebisa mungkin manfaatkan waktu masa muda kalian untuk belajar. Fokus ke belajar saja, jangan ke hal-hal negatif seperti tawuran, antar geng, menonton motor, merokok, narkoba, dan lain sebagainya. Sergasan. Karena sudah marak nih remaja-remaja yang mulai mengarah ke sana dan mengabaikan kewajibannya itu adalah belajar. Ya, itu tugas dan tanggung jawabnya remaja yaitu belajar. Ya, jadi tugasnya belajar. Jangan sampai terlibat atau diajak teman-teman untuk berperilaku yang negatif. Misalnya merokok, budaya misalkan miras atau tawuran, atau misalnya ngebut di jalan tanpa helm dan sebagainya. Ini yang perlu dihindari mungkin supaya remaja ini harus sehat, selamat fisiknya, tidak cacat, psikisnya, pikirannya bagus, sempurna, sehingga kedepannya siswa ini atau remaja yang akan datang bisa bersaing dengan siswa atau murid-murid dari bangsa lain seperti Malaysia, dari Filipina, Singapura, atau dari negara-negara lain, negara barat sudah maju terlebih dahulu. Maka negatif, perbuatan negatif harus dihindari dari sekarang ya. Jadi termasuk yang tadi yang sudah kamu sebutkan. Terus kemudian berikutnya yang terakhir mungkin yang perlu saya gali untuk makna kemerdekaan. Jadi zaman dulu orang tua kita itu berjuang melawan penjajah. Seperti kamu sebutkan, kerja rodi, kerja romusa, dipaksa dikebukin, tidak dikasih makan, ya kan? Hasilnya dinikmati oleh penjajah. Nah sekarang, dulu kan perang melawan penjajah ya. Sekarang siswa sekarang atau remaja itu sekarang perangnya melawan siapa sih di era kemerdekaan sekarang ini? Perangnya menurut saya sih melawan dengan berkembangnya teknologi sih ya Pak. Itu tuh harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat sekarang. Jadi kita sebisa mungkin jangan perang melawan teknologi bersaing dengan negara lain ya. Iya, betul. Kalau negara lain seperti Iran itu siswa-siswa atau bisa ada yang nelpon Pak. Nah, kenapa kita tidak? Ya mudah-mudahan bangsa kita ini, negara-negara atau remaja kita juga bisa bersaing perang dengan teknologi, tidak ketinggalan dengan negara lain. Baik, terima kasih Yasmin. Ini yang mudah-mudahan informasi penting yang nanti bisa di-share ke teman-temannya di grup KM dan sebagainya kelas, sehingga teman-teman bisa tahu informasi kegiatan apa dan sampai berapa hari kira-kira kegiatannya? Sehari dong. Sehari. Jadi Kamis selesai, nanti pembagian hadiah mungkin pas upacara Senin sudah siap ya. Siap. Oke, terima kasih anak-anak sekalian, kelas 7 dapat 9 kalian guru. Mudah-mudahan besok kegiatannya berjalan dengan lancar, baik, sehingga anak-anak bisa berkontribusi, ikut perlombaan per kelas, bersaing dengan cara yang sehat. Terima kasih. Lambaikan dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.